Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Menurut jadwal SEA Games cabang catur kawan, mulai tadi dimulainya game rapid yang langsung memainkan 6 babak. Tapi karena tidak ada live gamenya di chess.com, jadi admin tidak bisa mengulasnya kawan. Jadi untuk kali ini saya akan kasih game engine saja. Sudah lama kita tidak mengulas game engine. Saya ambil game antara Lila Chess Zero versus Stockfish 14 di event TCEC Super Final Season 21 tahun lalu, tepatnya di bulan Agustus kawan. Langsung kita ke atas papan. Karena kebetulan tidak ada game engine terbaru di bulan ini yang bagus untuk kita ulas, jadi terpaksa admin tadi cari-cari game di tahun 2021. Ini adalah game ke-85 dari 100 game antara Stockfish versus Lila Chess Zero tahun lalu. Di sini Stockfish pegang hitam kawan dan Lila Chess Zero pegang putih. Di sini Lila mengawali dengan pion C4 pembukaan Inggris dibalas dengan pion C5 variasi simetrikal. Pion G3, pion G6 sangat simetris, gajah G2, gajah G7. Langkah-langkahnya seperti copy paste, kuda C3 dan kuda C6 sangat simetris di posisi langkah keempat ini kawan. Sekarang pion A3 tidak diikuti dengan pion A6 tapi melangkah pion E6 oleh Stockfish 14. Perlu diketahui kawan, untuk menganalisa game ini saya menggunakan Stockfish 14 plus new. New artinya yaitu sebuah kecerdasan buatan ditambahkan ke Stockfish 14 ini kawan. Sedangkan yang bermain adalah Stockfish 14 tanpa new. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Di sini pion B4. Terlihat langkah ini adalah langkah yang kurang akurat di level engine kawan. Tapi dalam level permainan manusia, pion B4 ini masih banyak yang memainkan. Seperti Ivan Cuk juga pernah bermain dengan variasi ini mengalahkan Levon, atau sebaliknya putih juga bisa kalah kawan dengan variasi seperti ini. Kenapa langkah ini disebut langkah yang tidak akurat kawan? Karena pada posisi ini Stockfish membuat langkah pengorbanan kuda untuk sementara dan diterima oleh pion putih kawan, dipukul balik oleh pion, dan posisi kuda dalam ancaman. Posisinya juga kena pin terhadap beteng di peta A1. Dan pada posisi ini kebanyakan manusia memainkan pion D4 atau melanjutkan langkah manuver kuda ke B5, pengembangan kuda F3, ataupun juga bermain dengan kuda ini manuver ke peta E4 kawan, merelakan beteng A1. Lila memilih peta B5 dan gajah sikat beteng. Selanjutnya pada posisi ini menteri putih keluar ke peta A4 paling banyak. Satu-satunya langkah yang dipilih oleh manusia. Ingin mendapatkan pion hitam juga dengan tempo ancam gajah gelap ini kawan. Tapi Lila bermain dengan pengembangan kuda F3-nya. Persiapan mungkin untuk segera rokade. Jadi Stockfish langsung menarik mundur gajahnya ke F6. Coba lihat kawan, sekarang posisi Stockfish cukup bagus, mendapatkan 2 pion hitam plus mendapatkan atau pertukaran kudanya dengan beteng putih. Tentu saja dalam posisi unggul Stockfish. Kuda ke D6, lanjut Lila Chess Zero skak. Mungkin inilah kompensasi yang didapat oleh putih dari pengorbanan betengnya tadi, yaitu menghilangkan kesempatan hitam untuk melakukan rokade. Tapi tak ada masalah bagi Stockfish, tinggal menggeser rajanya saja ke peta F8. Di sini pion C5 dimainkan oleh Lila memperkuat posisi kuda. Stockfish juga memperkuat posisi pionnya di lajur B kawan. Dan bisa kalian bayangkan jika engine sudah mempunyai 2 pion bebas seperti ini kawan yang saling terkoneksi, ujung-ujungnya kalian sudah bisa membayangkannya sendiri. Pion D4. Di sini gajah E7, persiapan ambil kuda, mungkin dibalas rokade. Dan di sini Stockfish juga tidak terburu-buru ambil kuda, bermain dengan raja G7, gajah berkembang ke B2. Persiapan juga untuk discover check kawan, pion siap didorong atau ya membuat langkah yang lainnya. Persiapan serangan yang lain juga bisa dilakukan oleh putih. Pion A4 mencoba mendesak posisi gajah, mungkin pion G4. Kalaupun sekarang pada posisi ini putih bermain dengan pion D5 open skak kawan, simple antisipasinya bisa bermain dengan pion F6. Dan mungkin barulah pion G4 akan dimainkan oleh putih. Tapi di sini tadi kita lihat Lila langsung bermain dengan pion G4-nya dibalas dengan pion F6. Langsung menghindari kawan discover check yang bisa dilakukan oleh putih. Kuda mundur ke D2 membuka akses bagi gajah ataupun manuver bagi kuda nanti bergerak ke peta-peta ini. Di sini Stockfish membalas dengan pion H6.
pion F4 mencoba memberikan dukungan bagi pion satunya untuk bertarung mungkin. Dan langkah ini menurut Stockfish 14 plusnya merupakan langkah yang kurang akurat. Kuda tadi bermanuver ke petak C4 merupakan pilihan terbaik. Oke, lanjut dari Stockfish, beteng naik ke A6. Inilah kawan langkah yang aneh dari Stockfish 14 ini. Menurut Stockfish 14 plus new kawan, pada posisi seperti ini hitam harusnya bisa membuat langkah gajah langsung sikat kuda ini kawan. Setelah dipukul balik jadi seperti ini. Itulah langkah terbaik versi Stockfish 14 new. Tapi Stockfish 14 yang lama kawan bermain dengan beteng langsung naik ke peta A6. Mungkin menghindari diagonal terang panjang ini juga persiapan membackup gajahnya untuk ambil kuda dan seterusnya. Mungkin juga pion ini siap didorong untuk membuka akses bagi gajahnya menempati diagonal terang ini untuk menantang pertukaran. Bisa jadi. Di sini Lila bermain dengan kuda 2 naik ke peta E4 untuk membackup kuda di peta D6. Pion B6 dimainkan menantang pertukaran pion. Ditolak bermain dengan pion H4 dan beteng hitam naik ke H7. Di sini gajah mundur ke A1 untuk menghindari hitam mendapatkan tempo mendorong pionnya kawan dan raja hitam mundur ke F8. Langkah-langkahnya cukup aneh di sisi raja ini kawan. Biasa engine tabiatnya seperti itu. Menteri ke B1 mengincar pion, simple pion didorong maju walaupun langkah ini tidak disukai oleh Stockfish new. Stockfish new menyarankan bermain tadi dengan pion F5. Lila melancarkan serangan di sisi raja dengan pion H5-nya menantang pertukaran pion kawan, ditolak oleh Stockfish bermain dengan beteng G7. Kalaupun sekarang tantangan ini diterima dengan pion G pukul untuk membuka lajur G bagi betengnya nanti kawan, maka kuda akan lompat ke petak G5 terlebih dahulu kawan, membuat langkah pengorbanan kuda untuk membuka akses bagi menteri menyerang beteng ini. Double serangan kawan. Kalaupun beteng digeser ke peta ini, ya simple kuda akan melangkah ke peta H7 skak. Raja sudah tidak bisa bergerak kemana-mana lagi kawan karena masih ada kuda di sini. Jadi memaksa beteng untuk pukul kuda, menteri bisa pukul balik beteng dan ancaman skakmat di sini. Tentu saja gajah akan pukul kuda, dipukul balik jika tidak ingin terkena ancaman skakmat. Oleh karena itulah kawan, pada posisi seperti ini saat ada tawaran pion H5 ini, Stockfish menolak tidak pukul pion putih, memilih menggeser betengnya ke G7. Walaupun langkah ini juga tidak disukai oleh Stockfish new. Stockfish new menyarankan pion B pukul pion C5 terlebih dahulu. Selanjutnya pion G5, barulah sekarang pion G pukul pion H5. Beda sekarang posisinya kawan, petak G5 sudah ada yang mengisi, kuda tidak bisa manuver, beteng pun juga sudah menghindari petak H7. Pion D5 kembali membuat tantangan pertukaran pion atau menawarkan pionnya secara gratis, ditolak oleh Stockfish. Beteng naik ke A5. Di sini kuda ambil gajah terlebih dahulu, dipukul balik oleh menteri. Pion D6, gajah mundur ke D8. Sekarang pion G pukul pion F6. Sekarang lajur G terbuka bagi beteng hitam kawan. Tapi sayangnya beteng hitam juga dalam ancaman pion. Pion ini cukup kuat kawan, mendapatkan dukungan dari kuda ataupun gajah. Tidak mudah bagi gajah ataupun kuda hitam ambil pion ini. Jadi beteng terlebih dahulu digeser, memberikan backup untuk ambil pion ini. Sekarang raja bergeser ke H1. Dan di sini kawan, Stockfish membuat langkah yang sangat bagus, langkah brilian dengan pengorbanan beteng pukul pion C5. Mengorbankan pertukaran perwira, mengembalikan keunggulan kualitas perwiranya, diambil oleh kuda. Tidak diambil balik menggunakan menteri, tapi menggunakan pion B. Coba lihat, Stockfish mempunyai 3 pion yang bisa nanti dikoneksikan kawan, dan pion-pion ini siap untuk meluncur ke depan nantinya. Pion E4 dimainkan oleh Lila, pion C4. Pion E5 berkoneksi dengan pionnya yang lain kawan untuk menutup permainan di tengah seperti ini. Pion C3 tetap dimainkan oleh Stockfish. Sekali lagi, satu petak lagi juga siap didorong mungkin. Di sini menteri bergeser ke C1, pion C2. Sekarang pion F5 menawarkan pionnya kawan, pertukaran pion untuk membuka permainan. Tapi ditolak oleh Stockfish, memilih menteri C4. Persiapan melakukan skak nanti diikuti gajah bergerak ke peta ini. Skak lagi kawan, langsung dihadang oleh beteng F4. Menteri D3, beteng mundur lagi ke F1 kawan. Untuk mencegah pergerakan menteri yang ingin melakukan skak menantang pertukaran menteri.
Di sini Stockfish mulai membuka permainan kawan. Pion E pukul pion F5, mencoba mendefleksikan posisi beteng agar menterinya bisa melakukan skak di sini, dan terlebih dahulu gajah ke B2 untuk menghindari pion ini didorong oleh Stockfish. Beteng ambil pion F6, lagi-lagi Stockfish membuat langkah pengorbanan kawan. Kali ini pengorbanan beteng hanya memukul pion saja, berharap dipukul dan nanti bisa dipukul balik oleh kuda ataupun gajah, sehingga gajahnya nanti bisa menantang pertukaran gajah gelap lila di petak B2. Diambil oleh pion, dipukul balik menggunakan gajah, taktik defleksi kawan agar nanti pion ini siap bisa didorong dan seterusnya. Dan di sini lila tidak memutuskan untuk bertukar gajah seperti yang saya sebut tadi. Pion A3 nanti siap dimainkan ataupun bisa dipukul balik oleh kuda. Di sini lila memilih bermain dengan gajah ke A3 untuk memblokade laju pion kawan. Gajah D4, raja naik ke H2, raja hitam naik ke G7 untuk menghindari ancaman dari hitam kawan, memilih tempat yang aman agar tidak ada potensi skak dari putih. Beteng naik ke F3 mengancam menteri. Di sini gajah ke E5 terlebih dahulu skak. Raja turun lagi ke H1, menteri D1 skak menantang pertukaran menteri. Ditolak, skak diblokade oleh beteng di F1. Menteri naik lagi ke petak D4 untuk mencegah pergerakan gajah yang ingin bergerak ke petak ini. Di sini beteng ambil pion F5. Sekarang pion B2 mengancam menteri, membuat langkah pengorbanan pion C kawan. Kalau gajah ambil pion ini ya simpel disikat oleh menteri. Jadi di sini lila mengambil pengorbanan pion hitam di petak C2 dengan menterinya. Selanjutnya menteri H4 skak. Raja ke G1, menteri ke E1 skak. Di sini ditutup oleh beteng, gajah D4 skak. Raja naik ke H2, pion sekarang dipromosikan. Kira-kira putih akan ambil yang mana kawan? Menteri E1 dengan beteng atau menteri B1 dengan menteri? Langkah terbaik menurut Stockfish 14 new, beteng ambil menteri kawan. Tapi di sini lila mengambil menteri B1, berharap dipukul balik dan bisa dipukul balik oleh betengnya. Tapi Stockfish melangkah menteri ke petak H4 terlebih dahulu skak. Artinya membuat pengorbanan dua pion tadi kawan. Di sini ditutup oleh gajah, tidak ada petak yang lebih bagus lagi kawan. Langkah paksaan menutupnya dengan gajah di petak H3. Sekarang gajah E5 skak, ditutup oleh beteng. Kenapa tidak bergerak ke petak ini saja? Atau mundur ke petak H1 kawan. Kalau mundur ke petak H1 ya sama ancamannya skak mat. Kalaupun bergerak ke petak ini ya ancamannya juga skak mat kawan. Skak mat di petak H2 dengan dukungan gajah. Jadi pada posisi ini dia mengorbankan betengnya di petak F4 untuk membuka ruang pelarian kawan. Disikat oleh gajah skak, raja ke G2, menteri ke G3 skak, raja ke F1. Itulah tadi fungsi pengorbanan beteng. Menteri ambil gajah skak, raja bergeser ke E1, dan menteri siap mendapatkan menteri putih nanti kawan. Kenapa tadi pada posisi ini tidak mencoba naik saja? Ambil contoh ke peta E2 seperti ini kawan, agar menteri tidak melakukan serangan skak tusuk sate tadi. Di sini menteri akan ke peta E3, dan jika dilanjutkan kawan dengan langkah-langkah presisi, 7 langkah lagi akan skak mat. Agak panjang sedikit, jadi tak perlu saya tunjukkan pada posisi seperti tadi. Saat menteri melakukan skak, raja bergeser ke peta E1 oleh lila. Ini membuat kesempatan bagi hitam melakukan skak di peta H1 mendapatkan menteri putih di langkah berikutnya. Dan sampai di sini saya rasa tak perlu saya jelaskan satu persatu langkah-langkahnya kawan. Disinilah terjadi skak mat oleh Stockfish di langkah ke-59, menteri G1 skak mat. Sebuah permainan yang luar biasa dari Stockfish. Jarang-jarang kita melihat permainan antar engine hitam bisa menang kawan. Paling banyak hitam akan mendapatkan remis, dan paling banyak permainan engine adalah putih yang menang. Entah kenapa bisa begitu kawan, putih selalu menang dalam permainan engine. Apakah dengan tempo dia melangkah terlebih dahulu sehingga dia mempunyai tempo lebih cepat untuk melangkah? Bisa jadi seperti itu kawan. Oke, semoga permainan kedua engine tadi antara Lila J0 versus Stockfish 14 bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.